Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Eko Isnen dengan NIM 211105020044 kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mereview dan menanggapi materi yang disampaikan oleh Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI dengan materi pengantar ekonomi. Ekonomi itu berasal dari dua kata, yang dua kata itu dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang artinya rumah dan nomos artinya tatanan, peraturan, dan hukum. Jika digabung, oikos nomos kemudian menjadi ekonomi adalah sistem pengelolaan rumah tangga atau manajemen peraturan rumah tangga. Dalam ilmu ekonomi rumah tangga ada dua, satu rumah tangga individu dan dua rumah tangga perusahaan. Sekarang kita membahas tentang apa itu ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sederhananya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang mempunyai sumber daya yang terbatas, seperti uang yang terbatas, sumber makanan, sumber air yang terbatas lalu dikelola dengan baik sehingga memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu deskriptif, terapan, dan teori. Apa sih ekonomi deskriptif? Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Misalnya ekonomi Indonesia pada Orde Baru yang menggunakan sistem perekonomian kapitalis. Yang kedua, apa sih ekonomi terapan? Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan. Contoh dalam perusahaan yaitu bagaimana perusahaan itu berjalan seperti proses produksi, administrasi pengelolaan, dan sebagainya. Yang ketiga, apa sih ekonomi teori? Ilmu ekonomi teori adalah ilmu yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Contohnya, penetapan harga barang. Misal harga minyak ditetapkan 24.000 dengan faktor apa saja dan dihitung dari apa saja. Yang pertama dari bahannya, dari biaya produksi dan alat-alatnya. Kemudian margin yang harus kita miliki berapa, itu yang dinamakan ekonomi mikro. Sedangkan ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Misal, kebijakan pemerintah mengenai kenaikan suatu barang dan jasa, dan juga subsidi BBM. Nah, itu termasuk di dalam ruang lingkup pembahasan ekonomi makro. Konsep dasar ekonomi makro dibagi menjadi 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang dimaksud pendapatan adalah apa yang telah didapatkan oleh suatu negara dan bagaimana cara atau sistem pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Yang kedua, pengangguran, yang membahas tentang bagaimana penyebab pengangguran dan solusi terbaik untuk menangani pengangguran yang ada. Ketiga, uang dan fungsinya. Yang dimaksud uang dan fungsinya dalam konsep dasar ilmu ekonomi makro adalah bagaimana peredaran uang di dalam pasar yang ada. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Nah, bagaimana suatu barang itu akan naik ataupun berkurang. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat, yang akan membahas tentang keseluruhan yang diminta oleh negara, baik permintaan atau penawaran. Yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Secara mudahnya, IS bisa dipahami sebagai pasar barang dan LM sebagai pasar uang. Nah, kalau terjadi peredaran banyak uang, maka akan terjadi inflasi, dan jika terlalu banyak peredaran barang, maka akan terjadi deflasi. Yang ketujuh atau yang terakhir, ekspor dan impor. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam menetapkan ekspor dan impor. Mungkin cukup itu yang dapat saya tanggapi. Sekian dari saya, Muhammad Fajrul Eko Isnen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.